tanggapannya terkait tanggapan Lesti. Saya sendiri bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel info seputar seleb, yang akan memberikan informasi seputar artis tanah air terkini. Penyanyi dangdut Lesti Kejora angkat bicara melalui kuasa hukumnya setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pencipta lagu Yoni Dores. Laporan yang dilayangkan pada tanggal 18 Mei tahun 2025 itu terkait dugaan pelanggaran hak cipta atas beberapa lagu yang dibawakan Lesti dan diunggah ke YouTube tanpa izin. Kuasa hukum Lesti Kejora, Sadra Seskoadi, menyampaikan klarifikasi dalam keterangan tertulis yang diterima Detikcom. Ia menyebut ada 4 poin penting sebagai respons atas laporan tersebut. Bahwa kami mendengar adanya laporan terhadap saudari Lesti Kejora tersebut dari pemberitaan atau yang ditayangkan oleh media massa, kata Sadra dalam pernyataan awalnya, dilansir dari Detikhot, Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2025. Dalam penjelasan selanjutnya, Sadra menegaskan bahwa Lesti Kejora menghormati keputusan Yoni Dores yang melaporkannya ke kepolisian. Kami menghormati keputusan saudara Yoni Dores melaporkan saudari Lesti Kejora kepada Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, lanjutnya. Sadra juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan gegabah dalam menyikapi laporan tersebut dan akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Bahwa dengan asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence, kami masih menunggu perkembangan proses hukum yang sedang berjalan dan juga masih mempelajari apa yang menjadi dasar pelaporan oleh saudara Yoni Dores, jelasnya. Sebagai penutup, ia meminta semua pihak tidak membuat spekulasi sebelum ada kejelasan dari proses hukum. Bahwa melalui penjelasan ini, kami selaku kuasa hukum saudari Lesti Kejora meminta kepada seluruh pihak untuk menunggu kejelasan lebih lanjut atas perkembangan penanganan perkara ini. Agar tidak menjadi sebuah pemberitaan yang simpang siur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, tegas Sadra. Sebelumnya, pencipta lagu Yoni Dores melalui kuasa hukumnya, Ilham Suwardi, telah melaporkan Lesti Kejora ke polisi atas dugaan pelanggaran hak cipta. Ilham menyebut kliennya keberatan karena beberapa lagu ciptaannya dibawakan ulang dan diunggah ke YouTube tanpa izin. Iya, lagunya ada beberapa lagu. Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Arjuna Buaya, Buaya Buntung, dan lain-lain. Kami ambil yang di cover aja, di YouTube, kata Ilham saat ditemui di Polres Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025. Ilham mengungkap bahwa aktivitas tersebut dilakukan Lesti sejak beberapa tahun lalu. Ada yang tahun 2018. Jadi variasi, nggak sekali. Kalau sekali aja mungkin nggak ada masalah. Masalahnya, kita lihat itu sejak tahun 2017, jelasnya. Menurut Ilham, laporan ini dibuat karena tindakan serupa terus berulang tanpa penyelesaian. Sudah lama. Cuma, itu kan sampai saat ini masih aja ada gitu loh. Dan kalau kita nggak mengambil langkah dari kejadian tersebut, sampai tahun-tahun berikutnya ini akan terjadi seperti itu lagi, tegasnya. Selanjutnya, Lesti Kejora selalu menangis ketika bicara soal buah hatinya yang disapa Baby L. Menjadi seorang ibu, diakui Lesti Kejora bukan hal yang mudah. Istri Rizky Bilar itu mendadak kembali sendu ketika ditanya soal perasaannya usai menjadi seorang ibu. Lesti Kejora melahirkan anak pertamanya yang prematur melalui proses caesar. Terus gimana sekarang perasaan kamu menjadi ibu? Tanya Rizky Bilar dalam channel YouTube Leslar Entertainment. Lesti Kejora melahirkan anak pertamanya pada Minggu, tanggal 26 Desember tahun 2021.
Bayi Lesti Kejora lahir saat kandungan masih berusia 34 minggu. Setelah ada baby L, Lesti Kejora bersyukur bisa merasakan begadang. Kala itu terlihat, air mata Lesti Kejora kembali menetes. "Alhamdulillah begadang," ucap Lesti Kejora. Begadang. Begadang jadi ibu, sama pada saat sendiri beda, akunya. Melihat Lesti Kejora yang menangis, Rizky Bilar langsung memeluknya. Rizky Bilar berusaha menenangkan Lesti Kejora dan mengingatkan kepada sang istri bagaimana serunya menjadi orang tua. "Kan seru itu nikmatnya orang tua," ucap Rizky Bilar. Ketika Lesti Kejora bangun tengah malam untuk mengurus baby L, Rizky Bilar mengaku juga ikut terjaga beberapa saat. Meski akhirnya, dia kembali tidur. Rizky Bilar mengatakan paling penting dirinya menyempatkan untuk bangun dan menemani Lesti Kejora mengurus baby L. "Itu awal-awal di rumah sakit kan?" tanyanya. "Iya," jawab Lesti Kejora. Walaupun air matanya terus menetes kala bicara soal baby L, Lesti Kejora sangat bersyukur bisa menjadi seorang ibu. Melihat wajah baby L diakui Lesti Kejora membuat rasa sakit yang dia rasakan hilang. "Maksudnya ngerasain sakit tapi karena melihat anak jadi nggak sakit," tuturnya. "Ternyata jadi orang tua itu nggak gampang," tukas Lesti Kejora sambil menangis. Berlinang air mata, pedangdut Ayu Ting Ting mengenang saat merintis karir di dunia dangdut. Memang, Ayu Ting Ting sudah berkarir selama 15 tahun di dunia hiburan. Dia juga tak menyangka jika dirinya berhasil jadi artis terkenal di Indonesia. "Jujur aku bersyukur banget, lebih dari 15 tahun berkarya itu gak berasa. Tapi yang pasti ada naik turunnya," kata Ayu Ting Ting ketika ditemui di kawasan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025. "Memang yang paling susah itu mempertahankannya," tambahnya. Perjalanan Ayu Ting Ting dimulai dari jadi biduan pada 2006. Ia sering mendendangkan musik dangdut dari panggung ke panggung saat dirinya masih duduk di bangku SMP. Suka dukanya banyak banget. Sejak SMP nyanyi kesana kesini prosesnya gak instan, ucap wanita yang kini berusia 32 tahun itu. Wanita bernama asli Ayu Rosmalina ini mau menjadi biduan dan bekerja keras agar sukses, demi mewujudkan mimpi orang tuanya. "Dari kecil keinginan orang tua mau saya jadi penyanyi dan artis. Alhamdulillah diwujudkan sampai saya menjadi sekarang. Saya berjuang karena saya tidak lahir dari keluarga kaya," jelasnya. "Jadi perjalanan saya setiap